So guys, jadi di video kali ini kita akan membahas materi tentang cara meyakinkan lawan bicara ya guys ya. Kita melanjutkan dari materi-materi yang sebelumnya gue baca. Oke. Seperti biasa gue belum mandi dan gue langsung record di jam 7.46. Ini gue sebelum ngantor ya. Gue bikin konten dulu gitu kan. Dan di sini gue bakal bacain cara meyakinkan lawan bicara. Oke, dan kita langsung aja mulai materinya. Oke guys, meyakinkan lawan bicara. Satukan nilai-nilai terbaik untuk mengubah kepribadian Anda menjadi lebih meyakinkan dan lebih menarik lagi bagi orang lain. Miliki setiap disiplin dan ketekunan untuk dapat belajar serta menyempurnakan sifat-sifat terbaik dalam diri Anda guys. Pastikan bahwa Anda memberi perhatian penuh pada apa yang Anda harapkan. Gue baca lagi. Pastikan bahwa Anda memberi perhatian penuh pada apa yang orang harapkan dari Anda. Jangan pernah mengabaikan harapan orang lain kepada Anda. Sekali Anda mengabaikan harapan orang lain, maka semua kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Anda pun hilang. Siapkan potensi dan intelektualitas Anda dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Milikilah kesadaran untuk menyadari potensi emosi dari orang-orang yang mempercayai Anda. Kesadaran ini memungkinkan Anda untuk tetap tenang di bawah tekanan dan memberikan kebutuhan orang lain secara lebih baik melalui emosional Anda yang cerdas. Bila Anda mampu memahami perspektif orang lain dengan emosional Anda yang cerdas, maka semua keinginan dan kebutuhan orang lain dapat Anda pahami secara lebih baik. Pastikanlah Anda selalu sadar untuk mengembangkan empati, kepercayaan diri, dan ketegasan. Lalu, siapkan kepribadian dan karakter yang cerdas untuk melakukan hal terbaik dari diri Anda. Sebelum belajar meyakinkan seseorang untuk percaya dan menerima ide Anda, maka Anda harus mengetahui alasan yang umumnya membuat orang tidak percaya pada Anda. Jika ada seseorang yang berusaha meyakinkan Anda bahwa bumi tidaklah mengorbit matahari, apa tanggapan Anda? Anda tidak mungkin percaya karena Anda benar-benar tahu bahwa planet mengorbit matahari. Tapi satu hal yang Anda lihat terbukti dengan benar dari waktu ke waktu. Anda sudah memiliki kepercayaan yang bertentangan dengan apa orang lain coba yakinkan kepada Anda. Jadi permasalahan orang tersebut adalah sistem kepercayaan Anda sendiri. Semakin besar pengetahuan seseorang tentang sesuatu, semakin sulit untuk meyakinkan dia tentang sesuatu yang berbeda. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika mencoba meyakinkan seorang profesor astronomi bahwa matahari hanya 1000 km jauhnya dari bumi? Tentu saja ia tidak akan percaya pada Anda, karena ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal tersebut. Maka ia mungkin telah membuktikannya sendiri secara ilmiah. Jadi rintangan kedua untuk meyakinkan seseorang adalah tingkat pengetahuannya. Orang-orang skeptis hampir meragukan segala sesuatu dan semua orang. Mereka tidak pernah mempercayai apapun kecuali mereka benar-benar yakin. Jika Anda berurusan dengan orang-orang yang skeptis, maka kesulitan Anda bertambah. Itulah sebabnya ide Carnegie 1994 memberi 12 cara untuk meyakinkan orang lain, yaitu yang pertama ini guys, cara-caranya ya. 1. Cara terbaik untuk menenangkan. Cara terbaik untuk menenangkan argumen Anda adalah menghindarinya. Memenangkan ini harusnya guys. Yang pertama, cara terbaik untuk memenangkan argumen Anda adalah menghindarinya. Jangan berdebat kalau mau menang ya. tapi itu harus guys. Yang kedua, hormatilah pendapat lawan bicara Anda. Jangan sekali-kali mengatakan kepadanya bahwa ia salah. Oke. Dan yang ketiga, jika Anda salah, segeralah mengatakannya dengan terus terang. Oke, kita salah.
kita mengatakan dengan terus terang. Oke guys. Yang keempat, mulai dengan cara yang ramah. Yang kelima, mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ada jawabannya iya oleh orang lain. Yang keenam, biarkan orang yang Anda hadapi itulah yang berbicara. Yang ketujuh, biarkanlah lawan bicara Anda mengira bahwa gagasan itu berasal darinya. Oh, seperti itu. Oke. Coba untuk melihat melalui kacamata lawan bicara Anda. Yang 9, bersikap empatik terhadap gagasan dan pendapat lawan bicara Anda. Yang ke-10, sentuh perasaannya. Yang 11, jelaskan gagasan Anda dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain bisa melihatnya. Yang ke-12, tentang orang lain dengan argumen. Yang 12, tantang orang lain dengan argumen Anda yang kuat. Jika Anda masih merasa, gue ulangi lagi ya guys ya. Jika Anda merasa sulit untuk meyakinkan dan mengaruhi orang lain, lakukan cara-cara di bawah ini. Yang pertama, mengguncang kepercayaannya. Ini sangat worth it sekali, dan ini menurut gue sangat efektif sekali, itu mengguncang kepercayaan orang lain ya guys ya. Oke, mengguncang kepercayaannya. Semakin tegas dan semakin percaya diri Anda ketika sedang berbicara tentang ide Anda, semakin tinggi kemungkinan Anda untuk dapat mengguncang keyakinan orang lain. Alasannya, orang lain tidak punya banyak pengetahuan tentang hal-hal yang Anda bicarakan. Bicaralah dengan penuh percaya diri. Gunakanlah bahasa tubuh, gerak-gerik, dan nada suara yang penuh percaya diri. Dengan demikian, Anda akan menemukan bahwa orang lain mungkin mulai meragukan kepercayaannya sendiri. Yang kedua, merusak landasan pengetahuan orang lain. Kalaupun Anda cukup percaya diri saat berbicara dengan orang lain, landasan pengetahuan orang tersebut bisa menjadi penghalang terserapnya ide-ide Anda. Itulah sebabnya meyakinkan orang lain bahwa Anda tahu lebih banyak daripada dirinya adalah lebih penting daripada mencoba meyakinkan dia tentang ide Anda sendiri. Alasannya, jika Anda berhasil meyakinkan orang lain bahwa Anda tahu lebih daripadanya, maka Anda akan menjadi sumber yang terpercaya untuk pemikiran bawah sadarnya dan akan lebih mempermudah Anda untuk memengaruhi serta menguasainya. Merusak landasan pengetahuan orang lain, anjay. Oke, aku bacakan lagi selanjutnya. Anda tidak perlu sihir untuk melakukan hal tersebut. Anda hanya harus dengan Anda tidak perlu sihir untuk melakukan hal tersebut. Anda hanya harus siap dengan dokumentasi dan petunjuk yang tepat. Semakin jelas Anda membuktikan, semakin Anda dapat melemahkan landasan pengetahuan orang lain. Dengan demikian, Anda dapat meyakinkan orang lain untuk melihat sudut pandang Anda. Seperti itu guys. Yang ketiga, memberikan bukti untuk orang-orang skeptis. Berbeda dengan kepercayaan orang-orang biasa, orang-orang skeptis dapat dibuat Berbeda dengan kepercayaan orang-orang biasa, orang-orang skeptis dapat dibuat untuk percaya pada sesuatu yang baru asalkan Anda memiliki bukti yang jelas untuk membuktikan ide Anda. Semakin banyak petunjuk yang dapat Anda berikan untuk memperkuat argumen Anda, semakin mudah Anda untuk meyakinkan mereka. Selanjutnya, memprogram pemikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar dapat diprogram oleh pengulangan. Semakin banyak perintah diulang, semakin dapat mengguncang keyakinan seseorang. Anda bahkan dapat membuat seseorang jatuh cinta kepada Anda. Ini adalah kepercayaan untuk dibentuk oleh pengulangan. Bila Anda berhasil mengulang suatu keyakinan dengan cukup, maka orang lain mungkin hanya sebenarnya mulai percaya juga. Yakinilah ide Anda sendiri. Orang-orang selalu percaya bahwa ide-idenya adalah ide yang layak. Biasanya berhasil membangun hubungan sosial yang sangat baik. Semakin Anda percaya pada ide Anda sendiri, maka Anda akan semakin percaya diri. Yang paling penting adalah Anda semakin mampu tampil lebih meyakinkan ketika berbicara tentang ide-ide Anda tersebut. Oke, yang selanjutnya, pengulangan dan hukum ketertarikan.
Anda dapat membuat proses pemrograman pikiran seseorang yang bisa Anda distribusikan dari waktu ke waktu, yaitu setiap kali Anda bertemu dengannya, Anda berbicara tentang setiap kali Anda bertemu dengannya, Anda bicara sedikit tentang ide Anda kemudian meninggalkannya. Frasa yang telah Anda ucapkan kepadanya tidak akan dihapus oleh pikiran bawah sadar. Kalimat-kalimat Anda pun disimpan sampai suatu mengingatkan. Oke, sorry gua baca lagi. Kalimat-kalimat Anda pun disimpan sampai sesuatu mengingatkan orang tersebut. Jika Anda terus mengatakan kepada teman Anda bahwa ia adalah pengemudi yang buruk, misalnya, maka ia mungkin tidak percaya Anda sampai ia kebetulan mengalami kecelakaan. Ketika hal ini terjadi, ia akan mengingat bahwa semua komentar Anda tentang keterampilan mengemudi dan ia pun yakin bahwa Anda memang benar. Oke, mungkin segitu dulu aja guys materi yang dapat gue bagikan, yang gue baca, yaitu materi meyakinkan lawan bicara. Kalian bisa tulis atau catat aja, anjay, kayak orang yang ini aja ya guys ya, yang banyak yang nonton aja ya guys ya, tapi gak apa-apa. Itu adalah latihan gue dalam berbicara, dan gue udah lumayan oke lah, bukan oke sih, lumayan bisa lah ngomong di depan kamera sejauh ini sampai saat ini guys. Jadi mungkin segitu dulu aja video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai akhir. See you to the next video. Seperti biasa gue masih membaca seni menguasai lawan bicara ya guys ya. Nanti kalau misalkan udah kelar yang ini, nanti gue bakal baca materi-materi yang lain. Oke. Jane.